Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah sebagai moderator dan teman saya Yusmaniar Kasim sebagai pemateri. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya kembalikan ke pemateri. Baiklah, terima kasih kepada moderator kami yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun pembahasan dari diskusi kami adalah mengenai tentang aliran esensialisme. Rumusan masalah dari aliran esensialisme. Yang pertama, apakah aliran esensialisme? Yang kedua, siapakah tokoh-tokoh aliran filsafat esensialisme dalam pendidikan? Yang ketiga, bagaimana peranan aliran esensialisme di Indonesia? Pembahasan. Yang pertama, pengertian esensialisme. Esensialisme menurut etimologi atau bahasa adalah berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab, atau paham. Atau esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Yang kedua, sejarah lahirnya esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir esensialisme. Karena timbul di zaman itu, esensialisme adalah konsep meletakkan ciri modern yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Yang ketiga, dasar filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme dalam melakukan gerakan pendidikan bertumpu pada masa filsafat idealisme dan realisme yang berbeda pandangan filsafatnya, tetapi sepaham bahwa hakikat yang mereka anut makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan disiplin orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum sendiri mendisiplinkan dirinya. Hakikat yang mereka anut makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan disiplin orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum sendiri dapat mendisiplinkan dirinya. Karakteristik filsafat pendidikan esensialisme. Ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme disarikan oleh William C. Buckley adalah sebagai berikut. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga, esensialisme menawarkan teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan sebuah teori yang lemah. Pandangan-pandangan esensialisme. 1. Pandangan antilogi esensialisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Yang kedua, pandangan epistemologi esensialisme menyatakan bahwa pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Yang ketiga, approach idealisme pada pengetahuan. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang pengertian idealisme dan realisme. Idealisme adalah manusia mengetahui sesuatu hanya di dalam melalui ide rohania, sedangkan realisme adalah manusia mengetahui sesuatu realita di dalam jasmani dan rohania. Jadi, approach personalisme idealisme pada pengetahuan adalah manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu hanya dengan kesadaran jiwa tanpa adanya pengalaman. Selanjutnya, peranan sekolah. Tujuan pendidikan esensialisme adalah menyampaikan peranan sekolah. Tujuan pendidikan esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, dasar bertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang tepat untuk membentuk unsur-unsur yang inti sebuah pendidikan, sehingga unsur esensialisme ini berfungsi untuk warga negara supaya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat.
Yang kedua, tokoh-tokoh aliran esensialisme. Yang pertama, William C. Buckley meyakini bahwa fungsi utama dari pendidikan adalah dengan menyampaikan warisan budaya yang diterapkan kepada generasi muda yang akan datang. Yang kedua, Johann Heinrich Pestalozzi, ia mempercayai bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan yang sewajarnya. Yang ketiga, Frederick Braden, ia berpendapat bahwa pendidikan esensialisme ini lebih mementingkan apa yang mendukung seorang siswa untuk memilih apa yang penting baginya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh aliran esensialisme yang berpendapat tentang esensialisme tersebut. Yang ketiga, aliran esensialisme di Indonesia. Aliran esensialisme dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia dengan kajian filsafat ini, di mana sistem pendidikan didasarkan pada kebudayaan yang sudah ada. Untuk melestarikan budaya tersebut, bentuk pencarian terhadap pengetahuan dan kesenian. Kajian filsafat pendidikan esensialisme memiliki beberapa prinsip, dan hal tersebut diterapkan dalam sistem pendidikan esensialisme di Indonesia. Yang pertama, siswa sebagai penerima pasif dengan tujuan untuk menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, siswa diharapkan menjadi pengamat terhadap objek pembelajaran hingga mengerti esensi atau pengertian dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, penggunaan kurikulum di sekolah sebagai bentuk keyakinan akan aspek pembelajaran. Yang ketiga, konsep yang menempatkan guru sebagai sosok yang patut ditiru dan sebagai... Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami, dan saya buka sesi tanya jawab. Baiklah, itulah